Minggu lalu saya di swab antigen COVID dan bang! 2 garis, which means positif guys. Dan sungguh saya sangat bersyukur untuk kejadian ini. Saya betul-betul bersyukur dan saya akan membagikan di video ini 5 alasan kenapa saya bersyukur saya harus positif COVID dan saya harus di isoman atau isolasi mandiri. Jadi tonton videonya sampai habis. Yang pertama, karena saya bisa memastikan status saya. Ya, setelah sekian lama orang bertanya-tanya, akhirnya saya bisa memastikan status saya bahwa saya jomblo. Maksudnya positif guys, positif COVID. Dan ini sesuatu yang penting karena tidak ada dalam kehidupan yang membuat tidak nyaman lebih dibandingkan ketidakpastian. Coba lihat orang-orang yang takut untuk diperiksa COVID, kan mereka takut kalau hasilnya positif. Tapi kalau sudah positif, ya apalagi yang mau ditakutkan, kan sudah positif. Dengan memastikan bahwa saya positif, saya juga bisa memastikan bahwa orang-orang di sekitar saya periksa, kemudian mereka bisa tahu mereka positif atau tidak. Jadi positifnya saya membuat mereka bisa diperiksa. Lalu dengan saya dipastikan positif, saya juga bisa mendapatkan obat yang tepat. Jadi status bahwa saya positif, kepastian bahwa saya positif itu sebenarnya membawa banyak manfaat dibandingkan saya takut dan justru tidak periksa dan tidak tahu bahwa saya positif atau tidak. Dengan saya positif dan saya harus di isoman pun, saya akhirnya bisa bersyukur bahwa saya tidak menjadi orang yang membawa-bawa virus untuk menularkan ke orang lain. Ya kali ini saya kena hanya dengan gejala batuk dan ada pileknya. Tapi mungkin kalau saya bawa virus ini ke orang lain dan orang lain itu kena, bisa saja mereka kena gejala yang berat. Dan kalau terjadi apa-apa dengan orang yang saya kasihi karena saya, itu tentu saja tidak mengenakan. Jadi saya positif, saya bersyukur karena saya tidak membawa virus ini kepada orang lain. Jadi memang kepastian status itu penting bukan saja buat kita, tapi buat si dia. Maksudnya si mereka-mereka yang kita kasihi. Yang kedua yang membuat saya bersyukur adalah karena saya positif setelah saya divaksin. Kalau kaum ngeles di luar sana pasti bilangnya, lo kok bersyukur udah divaksin kok masih kena, udah divaksin masih sakit, lah ngapain divaksin? Nah makanya kalau dengar vaksin itu jangan setengah-setengah, dengarnya yang benar 100% supaya penjelasannya lengkap. Jadi vaksin itu tidak pernah menjanjikan kekebalan 100%, tapi dia mengurangi angka kemungkinan kita menjadi sakit. Dan itu terjadi, ya saya sedikit sombong bahwa saya ini dokter dan dokter subuhan. Dan profesi dokter itu salah satu profesi yang sangat beresiko untuk kena COVID karena kita tiap hari menangani pasien. Dan teman-teman bayangkan dengan posisi seperti ini, saya sudah kerja dari COVID masuk itu 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang baru saya terkena. Artinya selang 2 tahun ini saya terproteksi dengan baik. Ya, saya tidak tahu mungkin karena virusnya bermutasi atau apa sehingga kali ini saya kena. Tapi berarti mau dibilang kebetulan saya rasa tidak, karena saya sudah 2 tahun lebih dan baru kena si COVID ini. Lalu yang kedua, vaksin juga membuat kita kalau seandainya kena gejalanya menjadi ringan atau kita kena yang mungkin kadang-kadang juga tidak bergejala. Dan ini terbukti dan saya memang ringan. Ya bukan berat badan saya, apalagi beban hidup saya, tapi maksudnya COVID-nya itu gejalanya yang ringan gitu. Jadi vaksin ini membuat saya terproteksi 2 tahun lebih dan sekarang pun ketika kena gejalanya ringan. Bersyukur karena sudah divaksin gratis. Nah, kalian sudah divaksin atau belum? Kalian kalau belum divaksin tidak bisa bersyukur seperti saya. Yang ketiga, libur guys. Ini yang sangat disyukuri. Libur 1 minggu. Ya harapannya sih 2 minggu, tapi 1 minggu sudah negatif. Jangan mengeluh, kapan lagi libur dan tetap digaji? Apalagi yang lebih membahagiakan daripada libur ditanggung negara? Maksudnya adalah kita isoman, kita bisa mendapatkan waktu untuk refleksi dan relaksasi tentunya. Tapi dok, kan bosan kalau isoman tidak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau kalian isoman 7 hari bahkan sampai 2 minggu, beberapa orang bahkan mungkin lebih, dan kalian bosan tidak bisa ngapa-ngapain, ya itu berarti memang hidup kalian saja yang sangat membosankan. Hidup kalian itu flat. Dunia ini sekarang sudah sangat mudah untuk dijangkau. Modal HP kalian bisa melihat dunia yang begini luas.
ambillah satu keterampilan atau satu ilmu baru dan pelajari hal itu. Dan yakinlah bahwa 1 minggu, 2 minggu itu kurang untuk memperoleh keterampilan yang baru. Itu baru salah satu contoh. Jadi kalau kalian sampai bosan di masa isoman kalian, ya mungkin kalian kurang kreatif. Be kreatif. Nah, selain itu, waktu isoman juga bisa digunakan untuk merefleksi akan hal-hal baik yang sudah terjadi mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini. Kalau selama isoman kalian fokus di hal-hal yang negatif, kalian akan semakin tertekan. Tapi kalau kalian fokus di hal-hal yang positif, kalian akan melihat bahwa hidup ini begitu indah. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan hal-hal yang indah selama refleksi di isoman, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Yang keempat, karena ada orang-orang yang mengasihi saya dan itu diwujudkan dalam bentuk makanan yang enak-enak, guys. Salah satu tantangan terbesar saya saat isoman itu berkaitan dengan makanan. Ya, kalian juga lah, jujur saja lah, tidak usah sok-sok kuat ya. Masalah makanan itu paling susah. Saya tinggal dengan 2 orang teman dan kami bertiga sama-sama positif. Jadi ya sama-sama tidak bisa keluar. Dan di tempat saya tidak ada itu namanya GrabFood atau GoFood atau SeaFood, tidak ada. Jadi untuk mendapatkan makanan itu susah. Kalau persediaan stok mulai tipis ya, pagi ini Indomie goreng, besok pop mie, lalu malamnya Indomie kuah, itu kan mulai was-was. Tapi saya lihat beberapa hari ini selalu saja ada orang yang mengirimkan sesuatu. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu di depan rumah lalu tagih utang, membawakan makanan. Dan itu sangat menolong kami, membuat saya sangat bersyukur akan kebaikan orang-orang di sekitar saya. Tetangga, mereka bukan keluarga ya, hanya orang-orang yang ya saya tidak tahu sih mereka antar makanan karena mereka peduli atau mereka cuma sekedar kasihan atau mungkin makanan sisa yang tidak tahu mau dikemanakan. Kalau ada yang nonton ini dan kasih makanan jangan tersinggung, makanannya enak-enak ya. Tentu saja ada banyak juga dukungan dari orang-orang di sekitar yang membuat saya bersyukur melalui telepon, melalui WhatsApp, doa-doa mereka, semangat-semangat yang mereka berikan. Tapi ya be honest lah, yang paling membantu itu ya makanan. Ya kalau ada yang mau transfer uang boleh juga sih. Dan yang kelima yang membuat saya bersyukur yang terakhir ini karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa saya lihat saat saya isoman. Tanpa isoman pun banyak kebaikan Tuhan, tapi adalah kebaikan-kebaikan yang baru kita sadari saat kita isoman. Ya berbicara soal kebaikan Tuhan, 4 poin yang tadi itu juga sebenarnya kebaikan Tuhan. Tapi saya mau membagikan satu kebaikan Tuhan yang sangat menyentuh selama saya di isoman kali ini, yaitu bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan klinik tempat saya bekerja. Saya bekerja di klinik Umi Marikan Soe dan di tempat itu ada 2 dokter. Dan ketika saya positif, pikiran pertama saya adalah semoga dokter yang satunya negatif. Kan saya mau libur nih, saya senang. Tapi kasihan dong kalau kliniknya tutup. Masa kliniknya tutup 2 minggu? Terus pasiennya gimana? Gak ada pemasukan dong. Terus gue mau dibayar pakai apa kalau tidak ada pemasukan di klinik? Daun sawi. Tapi yang paling penting kasihan kalau pasien-pasien datang dari jauh-jauh kemudian sampai ke klinik dan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu yang paling saya perhatikan, paling saya khawatirkan. Serius, itu bukan masalah uang tadi, tapi masalah pasien. Benar. Tapi tiba-tiba saja saat saya omong bahwa apakah kita harus tutup klinik, justru salah satu staf saya atau perawat saya bilang, "Dok, kita telemedicine saja lewat telepon." Dan ini luar biasa karena di bulan sebelumnya selama bulan Februari itu kita memang menajamkan pelayanan telemedicine kita. Kita melatih perawat-perawat untuk menggunakan media-media yang ada, baik WhatsApp maupun ada aplikasi yang kami bisa gunakan untuk konsultasi online. Bagaimana cara konsultasi, bagaimana cara menerima balasan konsul, bagaimana kita video call dengan pasien. Kita latihan selama bulan Februari dan bulan berikutnya saya positif. Ketika saya positif, dokter yang satunya juga positif. Klinik sudah terbiasa dengan telemedicine sehingga kita bisa tetap melakukan pelayanan kesehatan selama yang bukan membutuhkan pemeriksaan atau tindakan langsung. Dan lebih luar biasa lagi, selama 1 minggu lebih saya memberikan pelayanan telemedicine, pasien itu senang dan mereka tidak mengeluh. Mereka mengerti kondisi sekarang dan mereka sangat mengapresiasi usaha kita untuk tetap memberikan pelayanan. Nah, itu amazing sih menurut saya. Itu pemeliharaan Tuhan terhadap klinik saya. Itu bukan kebetulan ya, pasti dalam rencana providensi Allah. Jadi win-win lah. Saya dapat libur, klinik tetap bisa berjalan. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang membuat saya bisa mensyukuri
saya positif COVID. Dan kalau saya harus tuliskan atau videokan semuanya, maka video ini tidak habis-habis. Nanti kalian bukan jadi bersyukur, kalian jadi mengeluh karena videonya kepanjangan. Tetaplah bersyukur meskipun kena isoman. Dan itu 5 alasan saya bersyukur di tengah isoman selama saya COVID. Dan mungkin kalau teman-teman yang lain yang nonton video ini ada hal-hal yang kalian syukuri selama isoman, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah untuk menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Ketahuilah bahwa kalian isoman, tetap ada orang-orang yang mengasihi kalian, terlebih ada Tuhan yang mengasihi kalian, yang memelihara kalian. Dr. David di sini, salam sehat dan tetap stay safe.